Oke, Pak. Kemudian dari stasiun penelitian Ketambe, di mana dari stasiun penelitian Ketambe ini telah banyak dihasilkan dokter baik dari Indonesia maupun dari mancanegara yang meneliti tentang perilaku dan habitat maupun kelestarian daripada orang hutan khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser. Selanjutnya, kami dari Direktorat Jenderal KSDAE, di mana ada perwakilan juga dari KKH, dari konservasi kawasan maupun dari pemanfaatan jasa lingkungan dan juga dari pengolahan, mengharapkan kiranya kelestarian dari Taman Nasional Gunung Leuser ini dapat kita jaga, dapat kita teruskan untuk masa-masa yang akan datang. Hujan di cakrawala, kau rayu hatiku menuju ke sana. Busur hujan di cakrawala, mahakarya jembatan ke gerbang surga. Ku kembangkan layarku, arungi samudra ibuku, kan ku hunjam sauhku ke dalam rahimmu. Warna-warni kita menjadi satu, warna-warni kita menjadi satu di dalam rahimmu. Dibilang adalah penelitian jangka panjang yang lengkap untuk orangutan. Dibanding dengan stasiun yang lain, walaupun stasiun lain juga ada, tapi data kami itu long term ya, dan terus-terusan dan dipublikasi, dan juga banyak informasi yang kita sekarang tahu tentang orangutan adalah dari pusat riset Ketambe ini gitu. Jadi itu sejarahnya. Oh, kita sekarang tahu bahwa orangutan itu ternyata punya lifespan, masa hidup yang sama dengan manusia, hampir sekitar 50 tahun. Bahwa mereka memang makan buah yang banyak, ya. Terus juga bahwa mereka adalah penyebar biji yang terbaik, ya. Jadi salah satu contoh kenapa hutan kita ini baik itu juga karena ada dia di sana sebagai fungsinya, gitu. Melakukan fungsi ekosistemnya dia itu. Dan banyak lagi ya. Terus saya dari hasil penelitian saya sendiri, orangutan jantan ini agak lain dengan primata lainnya, bahwa ada dua morph dari orang utan jantan. Jadi ada jantan yang besar pakai pipi, ada jantan yang biasa aja tapi dia udah dewasa gitu. Ada yang paling unik nggak dari penelitian yang Mbak lakukan gitu, Mbak Siti lakukan terhadap orang utan ini sendiri? Apa sih yang paling unik dan spesifik terhadap mereka yang hasil penelitian yang dilakukan? Kalau saya itu tadi ya, karena dari riset saya itu kan dulu orang selalu berteori bahwa yang tidak berpipi itu adalah sapedal. Jadi dia belum matang kelamin. Jadi logika kita adalah, sementara interval jarak kelahiran orangutan itu sangat panjang. Orang itu pun juga nggak tahu kan awalnya. Dan disinilah hasil penelitian inilah yang membuktikan bahwa jarak antara kelahiran orangutan itu sangat panjang, ya, 8-9 tahun untuk Sumatera. Jadi kebayangkan bagaimana proses kerja keras yang harus dilakukan untuk konservasi. Busur hujan di cakrawala, manusia titipkan mimpinya di sana. Busur hujan di cakrawala, ada harta di kakinya menunggu di sana. Ku
ke dalam rahimmu. Warna-warni kita menjadi satu. Hanya sekedar dari perilaku, tapi juga dengan DNA. Nah, dari sinilah saya juga mencoba metode terbaru, bagaimana mengkoleksi sampel itu tidak dengan mengganggu atau melukai satwanya. Jadi saya pertama kali mencoba darahnya itu tidak tidak, kita makanya kita tidak pakai sampel darah. Kita pakai sampel kotoran. Nah, waktu saya mulai model penelitian itu banyak orang meragukan. Tapi sekarang alhamdulillah hasil penelitian itu dipakai di banyak tempat dan dipakai tidak hanya untuk orang utan tapi untuk primata lainnya. Jadi satu terobosan juga ya dari hasil penelitian kami di Ketambe itu untuk orang utan. Gitu. Mengenai kecerdasan orang utan itu sendiri kayak gimana? Apakah emang betul dia bisa berenang, kemudian menggunakan alat-alat untuk mencari makan atau melindungi diri gitu? Orang utan tidak bisa berenang. Oh gitu. Sama sekali dia tidak bisa berenang. Jadi kalau dia tercebur dalam sungai sudah selesai ceritanya, dia pasti tenggelam. Ya, yang dibilang sepertinya tanda kutip bisa berenang di Kalimantan itu kan di pusat rehabilitasi ya. Dan itu sebetulnya kan ada batu ya. Nah, itu kepintaran orang hutan. Kita sering melihat seolah-olah orang hutan itu ya itu betul, ada orang hutan tuh ibunya yang tadi itu. Iya. Nah, jadi gini, dia itu pandai sekali meniru. Jadi dia belajar sama kita. Kadang-kadang kalau kita ngeliat mereka di kebun binatang kok kayaknya malas sekali, padahal enggak. Mereka tuh butuh sesuatu untuk dipelajari. Nah, jadi salah satu contohnya kenapa kok sepertinya dia bisa, dia nggak bisa berenang karena dia melihat orang dan dia belajar dari itu. Itu satu hal yang yang bahaya buat orang hutan itu. Karena kan dia bukan manusia ya, dan dia fungsinya bukan dengan manusia, dia fungsinya di sini di hutan untuk bisa melengkapi siklus ekosistem kita di sini kan, ekologinya di sini gitu. Nah, dia kalau boleh dibilang pintar. Kalau kita bicara soal strategi, mereka kelihatannya aja gimana, tapi strategi untuk bagaimana bisa survive, untuk adaptasinya, juga untuk reproduksinya, salah satunya itu kenapa di orang hutan itu ada 2 morph jantan dewasa, itu salah satu kepintaran mereka. Jadi istilahnya tidak hanya tergantung pada jantan besar yang berpipi aja untuk bisa sukses reproduksi, tapi sebenarnya ada strategi lain, itu kan juga termasuk pintar gitu. Terus di sini pun di Ketambe, kalau nanti lihat misalnya ada pohon kapuk rimba tuh kan berdurinya wow. Nah, dia tuh suka makan kulit kayunya, kaktiumnya lah ya. Itu kan tajam ya. Nah, mereka apa? Mereka ambil daun, dia pakai alasnya supaya tidak luka pada saat megang. Dan duduknya pun, karena kan itu kan keras ya, kadang harus kakinya harus tahan kan. Itu dia ambil pun daun, dia pakai itu alasnya. Tapi kalau kita pergi ke tempat lain, taruhlah di Suwak Balimbing yang 100 km dari sini di bagian selatan, di Aceh Selatan, mereka nggak ngerti. Kenapa? Itu artinya ada budaya di orang hutan. Dulu orang pikir yang ada budaya cuma di simpanse yang katanya paling cerdas gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang terjadi di Ketambe. Mereka pakai tadi daun itu untuk alas ya. Banyak hal untuk megang durian juga yang duri-duri itu. Nah, kalau di Suwak Balimbing itu lebih keren lagi. Di sana kita tahu bahwa dia pakai alat. Nah, alat itu apa? Dari ranting pohon. Tahu buah nesia? Nesia itu semacam bentuk durian, tapi dalamnya itu biji-biji yang 90% adalah lemak. Tapi dia ada miang macam bambu, tapi lebih tajam lagi, ngeri kali itu. Nah, dia pintar bagaimana caranya mendapatkan biji itu, tapi terhindar dari miang. Dia ambillah itu stik cabang pohon. Dan yang amazingnya buat saya adalah kalau simpanse pakai alat, dia hanya ambil pakai ya. Ini di sana saya lihat sendiri, dia ambil, dia gigit ujung cabang itu, ujung ranting itu, baru dia pakai itu untuk jadi buah macam ini ya, dia ini kan ditaruh di sini, dia tusuk supaya miangnya terbang dulu. Ya, nanti miangnya terbang, ya ini kok dia kocok, bijinya jatuh ke mulut. Begitu. Keren ya.
Nah, terus apa fungsinya? Kenapa cabang itu dia gigit? Nah. Coba kalau kita biar nggak licin. Oh. Coba kalian ambil ranting. Kalau kalian pegang gini, kalau kalian gigit, nggak kalian gigit-gigit dulu ujungnya, itu kan licin di sini. Iya. Ya kan? Harus Tapi kalau bergerigi lah dia dibuat digigit itu. sedikit di ujungnya, itu kan nggak licin. Sama pada saat dia bikin sarang, itu juga salah satu kecerdasan orang utan. Orang utan itu dia selalu bikin sarang baru kalau untuk tidur. Kadang-kadang dia memang pakai sarang lama, tapi dia akan selalu ganti spraynya. Oh. Artinya dia akan selalu ambil dahan baru Oh iya? untuk alasnya. Oh iya, kayak tadi. Jadi, iya. Jadi manusia aja pakai spray berapa kali seminggu diganti. Iya. Kalau orang hutan enggak, itu selalu pasti dia ambil dahan baru.